Ini jalan lebih cepat. Saya bilang, tapi ini Google Map bilang ini lagi macet. Enggak, ini jalan tikus Pak. Dan benar kejadian. Dia ikut jalan tikusnya, saya terlambat hampir 2 jam. Karena apa? Dia memilih untuk mengikuti apa yang dia tahu. Berapa banyak dari kita mengalami hal yang sama, bukan karena kita nggak pernah baca rambu-rambunya, bukan karena kita nggak tahu firman Tuhan, bukan karena kita nggak pernah mendengar. Saya yakin kebanyakan dari kita udah mengerti apa yang saya bagikan hari ini. Saya yakin ini fondasi, ini sesuatu yang seharusnya kita sudah sadari. Kita adalah perwakilan daripada gereja. Kehidupan kita adalah untuk diubahkan menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan. Masalahnya kita nggak taat. Shalom. Jemaat IFGF Semarang yang saya kasihi dan cintai. Maaf. Kalau saya nggak diundang lagi habis ini nggak apa-apa kok, rapopo buat saya. Tapi saya mau bagikan ini kepada saudara because I love you. Dan karena saya kepingin gereja ini bisa menjadi terang dalam kegelapan. Dan ini bukan cuma tugas para pemimpin gereja. Ini tugas saudara dan saya. Choose the best route. Seperti yang Daud katakan, aku memilih untuk taat. Meskipun susah, meskipun tidak sesuai dengan yang aku mau. Tapi dia itu nyetirnya BMW, pastor, cakep, ganteng. Tapi Roh Kudus bilang jangan, susah. Are you okay? Saya tahu waktu saya sudah habis. Dan yang ketiga, saya akan tutup dengan ini. Ini kedengarannya simple. Tetapi dalam GPS, yang seperti tadi cerita saya dengan supir taksi, we have to trust the map. Kita harus percaya bahwa yang Tuhan sudah berikan rute tersebut adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena apa gunanya kita punya map kalau kita aja gak percaya bahwa itu yang terbaik buat kita. Simple kok, cuman kita gak mau lakukan. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, ayat-ayat yang sering kita dengar. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu. Dan janganlah mengandalkan pemikiranmu sendiri. Perhatikan ini, mintalah kehendaknya. Mintalah kehendak siapa? Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Maka dia akan menuntunmu. Map, GPS, dia yang akan menuntun kita ke jalan yang benar. Trust the map. Meskipun daging kita kayaknya tawaran itu jauh lebih oke. Ini saya akan tutup dengan sedikit kesaksian, setelah ini kita akan tutup dalam doa. Tahun 99, saya ada yang belum lahir di sini tahun 99. Saya sudah bernyanyi di sebuah grup bersama dengan Pongki Prasetyo di sini. Teman saya di sebuah grup yang namanya GMB, Grup Makan Banyak. Dulu awalnya kita namanya grup makan babi ya, pokoknya grup makan babi, cuman kedengarannya nggak terlalu rohani, jadi kita bikinnya ya udahlah Giving My Best. Saya dulu penyanyi di sebuah band rohani namanya Giving My Best, GMB. Tahun 99, cut the long story short, saya diberikan tawaran oleh sebuah musik label yang besar. Pada waktu itu saya berumur 26 tahun. Jujur kehidupan saya waktu itu tinggal di Jakarta itu kere luar biasa, saya ngekos, saya sama sekali secara financial sangat-sangat berjuang. Karena pelayanan zaman dulu tuh tidak seperti sekarang. Zaman sekarang pelayanan itu keren banget. Zaman dulu tuh sama sekali gak dianggap. Dan saya ingat saya diajak meeting ke kantor sebuah label musik yang besar di Jakarta. Dan mereka menawarkan saya untuk rekaman album solo sekuler pada zaman itu dengan tawaran secara financial yang saat itu buat saya sangat besar. Sangat besar. Saya ditawarkan untuk buat 2 album, solo album karena mereka butuh katanya suara kayak saya yang ngerok. Umur 26 tahun melihat tawaran kayak gitu. Bahkan mereka bilang kita akan kasih mobil. Saya kemana-mana waktu itu naik angkot, saya kemana-mana naik bus umum dan lain sebagainya. Dan mereka menjanjikan
financial, mereka menjanjikan mobil, cuma untuk rekaman 2 album sekuler. Nah, saya ingat banget waktu itu, saya sudah ada bersama di bawah kepemimpinan dari Pastor Jeffrey. Dan saya ingat saya makan bersama dengan Jeffrey, saya bilang, saya punya tawaran nih, saya ada tawaran ini. Buat saya, ini gede banget. Buat saya pada waktu itu. Kalau mata jasmani kita bisa bilang gini, ini dari Tuhan. Opportunity, kesempatan dari Tuhan. Karena mereka pun dari label pun berkata itu kepada saya. Kita gak berikan kesempatan ini kepada banyak vokalis pria pada zaman itu. Tapi ini kita berikan. Mau gak kamu rekaman 2 album sekuler. Nah, saya ingat banget, saya ngobrol sama Pastor Jeffrey. Waktu itu kita gereja baru mau mulai JPCC. Jeffrey cuma bilang begini, oke, kalau kamu tarik benang merah. Ini gayanya Jeffrey, Pastor Jeffrey selalu gitu, kasih analogi. Kalau kamu tarik benang merah, kira-kira kalau kamu ambil keputusan ini 5 tahun dari sekarang kamu ada di mana? 10 tahun lagi kamu akan ada di mana? Saya ingat banget, secara jelas saya langsung mikirkan, kalau saya menjadi pada saat itu penyanyi sekuler, yang yakin saya Sabtu Minggu saya pasti gak akan bisa bergereja karena saya sibuk touring dan lain sebagainya. Artinya hati saya untuk melayani Tuhan udah pasti harus digantikan dengan yang lain. Saya gak bilang bahwa menjadi penyanyi sekuler itu salah, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Saya punya banyak teman yang ada di dalam industri musik sekuler. Tetapi saya berbicara tentang kehidupan saya pribadi. Waktu saya tarik benang merah itu, saya melihat bahwa kayaknya saya akan tiba di tujuan yang saya tidak inginkan. Ingatkan tadi kan, direction is more important than speed. Saya ingat hari Seninnya saya datang ke label tersebut dan saya bilang, maaf saya tolak tawaran ini. Terima kasih, saya sudah diberikan tawaran ini tapi saya menolak. Karena saya mau tetap melayani Tuhan aja. Mereka kagetnya luar biasa. Ini kesempatan kita gak kasih ke banyak orang. Kurang, emang kurang, kita bisa tambahkan. Saya bilang no. Ini tentang tujuan hidup saya. Saya gak mau ke situ. Dan sekarang 30 tahun kemudian, 25 tahun kemudian, kalau saya lihat kilas belakang, salah satu keputusan yang terbaik yang pernah saya lakukan. Karena kalau saya terima tawaran tersebut, saya mungkin gak akan ada di sini. The thing was this, I have to trust the direction that God gave me. Saya harus percaya sepenuhnya. Meskipun pada saat itu gak kelihatan. Saya gak dapat visi, nanti 25 tahun kemudian kau akan menjadi, enggak ada. Masih tetap tinggalnya di kos, masih tetap naiknya bus kota dan lain sebagainya, tetap. But I trust bahwa Dia tahu yang terbaik dalam hidup saya. Meskipun tawarannya kelihatannya secara dunia keren banget. Saya gak tahu dengan saudara, saya akan tutup. Saya gak tahu dengan saudara pada hari ini. Amsal tadi mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan mengandalkan pemikiranmu sendiri. Saat kita menaruhkan input di GPS kita kehidupan, saat kita memilih rute yang terbaik, pertanyaan saya, apakah saudara percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan saudara atau tidak? Meskipun kelihatannya saat ini kalau mata jasmani lihat kok kayak gini sih Tuhan hidupnya. But do you trust bahwa Tuhan punya rencana yang indah di balik ini semua. Bahwa Tuhan sedang bekerja di belakang layar untuk kebaikan saudara dan saya. Meskipun tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau hari ini saya ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua. Itu sebabnya saya nulis lagu ini. Karena semua yang dalam hidupku, itulah karya Tuhan, itulah karyamu. Kau beri kesempatan. Sing it again. Karena semuanya. Do you believe it? Kalau kau percaya itu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Itulah karyanya Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Kau beri
kesempatannya mengenal Dia. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami Roh Kudus. Tiada kasih yang melebihi. Terima kasih Yesus. Ku ada untuk dan ku ingin, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadirat Tuhan dalam hidup. Hadir-Mu di dalam hidupku, untuk membawa sembah kami, hidup kami, dan menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Hadir-Mu di dalam hidupku. Ini doa kami pada pagi ini Tuhan. We chase Your presence. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami selain hadirat Tuhan atas kami. Karena itu yang membedakan kami, itu yang set us apart. It's always Your anointing, oh God. Aku berdoa hari ini, di saat kami mungkin beberapa dari kami sedang ada dalam persimpangan dalam kehidupan kami. Kami tidak harus belok ke kiri atau ke kanan atau lurus atau mundur. Hamba berdoa, Roh Kudus berikanlah rute yang terbaik. Roh Kudus bantu setiap langkah kehidupan kami. Dan aku berdoa Tuhan agar jemaat di IFGF Semarang bisa mengambil keputusan yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendakku. Seperti Yesus katakan, let Your will be done, not my will be done. Dan saat kami mengambil keputusan, aku berdoa agar jemaat bisa percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik, yang selalu punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. As we take our steps, saat kami mengambil setiap langkah, meskipun kelihatannya di sekeliling kami gelap, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang memegang tangan kami, menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga suatu hari kelak kami bisa melihat ke belakang dan kami bisa berkata, I have arrived at my destination. Aku sudah tiba kepada tempat tujuanku, dan itu semua karena Tuhan. To God be all the glory. Tidak ada yang bisa kami banggakan kecuali Kristus di dalam kami. Aku berdoa untuk jemaat hari ini Tuhan, agar hidup kami menjadi perwakilan yang sedemikian rupa menginspirasi orang-orang di sekeliling kami. Semua untuk kebaikan-Mu, semua untuk nama-Mu, semua untuk kemuliaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semuanya yang percaya pada hari ini katakan amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari kita saksikan pengumuman.